Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sobat Al-Fatih yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam Kultum online. Hari ini kita akan mencoba membahas sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita dengan tema The Power of Sholat. Nah, kita akan mencoba membuat sebuah perumpamaan yang dengan perumpamaan itu mudah-mudahan bisa semakin membuat kita lebih paham tentang pentingnya sholat dan lebih secara sederhana bisa meresap dalam hati kita. Nah, oke, sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang sholat itu bagian dari rukun Islam ya. Ada syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa dan haji. Kita perumpamakan 5 rukun Islam ini dengan jari kita ini. Ini adalah rukun Islam kita. Ketika kita melakukan 5 rukun Islam ini, nanti kita akan mendapatkan pahala-pahala amal kebaikan. Kemudian kita nanti juga bersedekah, menolong orang lain, kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Kita perumpamakan ini adalah amal kebaikan kita. Nah, kalau ini rukun Islam dengan amal kita itu digabungkan ya. Nah, perumpamannya adalah ini digabungkan, maka jari-jari ini, rukun-rukun Islam ini akan menggenggam amal kebaikan kita itu dengan kuat. Semakin kita lakukan dengan baik, ini akan semakin kuat menggenggamnya. Tapi suatu hari bisa jadi kita tidak bisa melakukan semuanya. Misalnya ini haji. Bisa jadi ada orang-orang yang tidak bisa naik haji karena tidak punya uang untuk daftar, tidak punya atau dia sakit. Nah, sehingga bisa jadi dia tidak bisa melakukan haji. Meskipun dia harus tetap wajib untuk berniat haji ya. Nah, ketika dia tidak bisa melakukan haji, amal ini akan tetap terpegang dengan kuat. Yang kedua ya, ini adalah puasa. Puasa Ramadan juga wajib untuk kita. Tapi ada kalanya kita itu tidak bisa melakukan. Misalnya apa? Sedang sakit, musafir, perjalanan. Meskipun hari itu hari puasa di bulan Ramadan, kita bisa tidak puasa dengan mengqadha di hari di bulan yang lain. Nah, misalnya ini ternyata kita suatu hari tidak bisa melakukan, kita masih bisa memegang amal kebaikan kita. Yang ketiga, zakat. Zakat juga wajib. Tapi kalau kita hartanya tidak mencapai nisab, tidak mencapai haul, bisa jadi kita tidak bisa melakukan amalan yang ketiga ini juga, zakat. Nah, tinggal 2, saudara-saudara sekalian, syahadat dan sholat. Kalau syahadat jelas ini wajib ya. Ini ya ibarat sekolah itu pendaftaran. Kalau kita tidak daftar ya kita tidak bisa ujian, apalagi mau lulus gitu. Maka ini harus wajib. Bagaimana dengan sholat? Nah, ternyata sholat itu kalau kita lihat tidak ada hal-hal yang memperbolehkan kita untuk meninggalkannya. Ada bagaimana kalau wanita haid, itu malah justru tidak boleh, memang tidak boleh ya. Tapi ketika orang-orang yang dia mendapatkan kewajiban sholat, ternyata tidak ada rukhsah sama sekali, saudara-saudara sekalian. Misalnya kita sakit, boleh nggak kita kemudian saya sholatnya besok aja? Nggak bisa. Kita bepergian, nanti aja lah kalau besok udah sampai di rumah lagi sholatnya. Tidak bisa. Keadaan apapun harus kita ini melakukan sholat. Bahkan kalau tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring. Kita tidak bisa apa-apa, sakit, tergeletak, kita juga tetap wajib untuk sholat. Maka sholat ini adalah salah satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Nah, kemudian apa yang terjadi teman-teman kalau saudara-saudara sekalian, kalau ini ternyata kita lepas juga. Nah, kalau ini kita lepas, apa yang terjadi? Nah, tentu akan jatuh ya. Maka kita diingatkan kembali oleh hadis dari Rasulullah yang menyampaikan pada kita bahwa nanti di akhirat amal yang pertama kali akan dihisab adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, akan baiklah seluruh amal kita. Tapi kalau sholatnya udah jelek, maka seakan-akan
amal yang lain itu juga akan menjadi jelek juga. Nah, sobat Al-Fatih sekalian, apa pelajaran dari perumpamaan sederhana ini? Yang pertama adalah kalau bisa ya kita menggenggam dengan 5 amal soleh kita itu ya dengan kekuatan yang penuh. Kalau tidak bisa, ketika meninggalkan harus dengan alasan yang syar'i. Saya tidak bisa naik haji karena nggak punya uang untuk daftar. Itu kan ada alasan syar'inya. Tapi tidak boleh ya karena saya malas misalnya gitu. Nah, tapi dari 5 ini ternyata sholat itu adalah hal yang paling khusus. Maka bagaimana kita itu selain meningkatkan kualitas dari seluruh amal kita itu, kita perhatikan sholat kita. Keutamaan sholat bagaimana senantiasa kita cari. Yang udah bisa sholat bagaimana bisa lebih tertib lagi. Yang udah tertib bagaimana bisa lebih khusyuk. Yang udah khusyuk bagaimana bisa berjamaah dan seterusnya. Kita kejar sampai kebaikan yang terbaik dari sholat kita itu. Sehingga nanti kalau kita bisa terjaga sholatnya, insya Allah akan terjaga juga amal-amal kita yang lain. Yang penting jangan sampai kewajiban sholat itu sampai kita tinggalkan meskipun hanya 1 kali. Kita akan merugi teman-teman. Di akhirat kita akan merasa sangat kecewa sekali kalau sampai 1 sholat yang wajib itu kita tinggalkan. Maka mari teman-teman kita perbaiki semuanya tadi, khususnya sholat, sehingga kita bisa menggenggam amal kebaikan kita itu dengan kuat. Nah, mungkin seperti itu perumpamaan sederhana saja. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, memberikan pemahaman yang lebih kuat lagi dengan cara yang lebih sederhana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.